Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Fitriani Azhara dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan kembali materi bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, dan berwatak agung. Sementara usaha berarti perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Jadi, pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Sifat-sifat seorang wirausaha sebagai berikut. Pertama, percaya diri. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang sifatnya internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karya, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya. Diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausaha menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang menanggung resiko dan alternatif yang konservatif. Keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin, diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar maupun memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, pelaporan teladan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Kelima, keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil beda, atau selalu memanfaatkan keadaan di perbedaan, memiliki sikap mental yang positif, dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausaha yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal yang inovatif. Keenam, berorientasi kepada masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini, melainkan juga masa depan. Salah satu indikator atau tanda tangan seseorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri atau menjadi wirausahawan. Wirausaha dalam bidang teknologi, transportasi, dan logistik dapat menjadi wirausaha yang menghasilkan produk dan wirausaha penjual produk ataupun wirausaha yang memberikan jasa perbaikan produk teknologi, transportasi, dan logistik. Keberhasilan wirausaha adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan banyak orang, memberikan bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi.
Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya di Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk mencapai sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan tarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya tarian burung enggang dari suku Dayak, menceritakan tentang seorang burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik tradisional. Tarian, simbol, pakaian, musik, dan alat musik tersebut dapat menjadi sumber inspirasi dan dari pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, dan musik merupakan produk budaya non-benda, sedangkan pakaian, perlengkapan, dan alat musik merupakan artefak objek budaya. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan 6M, yaitu man, manusia, money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market, pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, material, keterampilan produksi, man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan money dalam kegiatan usaha menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak terbenda menjadi benda berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah irama mini menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis tak terbenda. Burung enggang untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana benda. Tahapan penerjemah meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci dapat menjadi dasar dan pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan. Penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang masuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, untuk mendukung bahan minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke biaya overhead. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo menggunakan produk kepada calon konsumen.
Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau multi tingkat. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausaha langsung memasarkan dan menjualkan kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat secara langsung produk atau melalui gambar dari produk kerajinannya dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri dari berbagai tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkatan kelompok penjual disebut multi-level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung, baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.